Ya pemirsa, narasumber peluang kali ini bernama lengkap Fadlan Adidaya, salah satu pebisnis batik yang patut dicontoh keuletannya. Dengan kerja kerasnya di usia yang tergolong masih muda, Fadlan dikenal sebagai pemilik Fadlan Batik. Diakui dunia wirausaha memang sudah dikenalnya sejak ia masih remaja. Sebelum serius di bisnis batik, ia pernah menjajaki usaha fashion yang diberi label Omah Muslimah. Namun dikarenakan satu dan lain hal, bisnis tersebut tidak mampu bertahan. Tidak memerlukan waktu lama, Fadlan pun merubah haluan usahanya dengan mendirikan Fadlan Batik. Di awal, ia sempat memproduksi sendiri produk-produk batik yang ia jual. Namun karena proses produksi yang terkadang memakan waktu cukup lama dan berdampak pada perputaran barang, sementara di satu sisi ia juga harus terus menggaji karyawan, ia pun kemudian memutuskan untuk mencoba menjalankan usaha dengan konsep maklon. Ia ambil barang dari produsen besar, lalu ia labeli produk tersebut dengan label yang ia miliki. Dan hasilnya, Fadlan Batik mampu bertahan dan berkembang hingga hari ini. Kita ikuti yuk kisah lengkap perjalanan Fadlan dalam membesarkan usahanya ini. Bersama saya Yaya Ahmad, Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Batik, terutama batik tulis dan batik cap, sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, saat ini emang tengah menghadapi berbagai tantangan. Seperti minat generasi muda terhadap batik yang ternyata belum sebesar yang diharapkan. Lalu masih kurangnya pasar, dan tentu aja persaingan dengan batik printing. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melestarikan batik dengan memberdayakan perajin batik, baik tulis maupun cap, agar dapat bertahan dan berkembang. Saya sebenarnya awalnya bekerja di Radar Pekalongan. Oh, iya. Wartawan? Bukan, saya bagian marketingnya. Oke. Saya marketing di Radar Pekalongan. Kemudian saat itu saya juga bekerja di Yatim Mandiri, Biki Lazis. Kemudian tahun 2014 setelah lulus kuliah, saya mendirikan usaha itu namanya Omah Muslimah. Omah Muslimah itu cikal bakal berdirinya Fadlan Batik. Karena yang pertama saya kan putra daerah Pekalongan asli, jadi saya ingin membawa batik itu ke ranah internasional awalnya. Di cita-cita saya itu, saya sebagai putra daerah ingin batik itu lebih terkenal seperti itu. Awalnya gitu? Iya, awalnya gitu sih. Kemudian saya minta nama dari ibu saya minta nama Fadlan Batik aja. Kalau saya belajar bisnis itu ke otodidak, jadi karena teman-teman saya itu lebih ke banyak bisnis. Jadi kan Kauman ini salah satu sentral batik juga di Kota Pekalongan, Kampung Batik Kauman. Dari situ saya belajar dari teman-teman. Akhirnya setelah saya belajar, saya berani membuka bisnis sendiri. Kalau Fadlan Batik sendiri itu konsepnya saya membabarkan ya, itu ke orang lain. Kemudian dari babaran itu kita jahit, kita masukkan ke jahitan. Kemudian setelah itu kita pasarkan melalui media sosial. Jadi lebih ke online-nya sih. Nggak produksi sendiri. Kenapa? Karena waktu itu pernah produksi sendiri, itu lama untuk penjualannya. Seperti itu, sebenarnya kan uang untuk muter kan susah. Artinya bisnis yang dikerjakan atau digeluti oleh Mas Fadlan dengan konsep baru ini itu lebih menjanjikan daripada Mas Fadlan memproduksi sendiri seperti itu. Salah satu upaya yang dilakukan Fadlan adalah dengan mendirikan Fadlan Batik, sebuah brand batik yang fokus pada busana berbahan batik tulis maupun cap.
Fadlan sendiri lahir dan dibesarkan di salah satu kawasan di Kota Pekalongan yang dikenal dengan kampung batiknya, Kauman. Sebagai kampung batik, Kauman tentu aja menjadi salah satu sentra batik di Pekalongan. Dan sejak kecil, Fadlan sudah akrab dengan batik dan proses produksinya, serta memiliki kecintaan terhadap batik. Tantangannya sebenarnya ini harga kainnya naik ya pada naik semua, bukan naik sebenarnya ganti harga itu. Kalau saya beli Etsy itu lebih mahal seperti. Kemudian kalau prosesnya jadi kan kita cap sama tulis itu persaingannya dengan printing, sedangkan printing kan warnanya kan tahu sendiri kan gitu kan, warna yang cerah dengan harga yang relatif murah kan seperti itu sih. Kalau perkembangan batik saat ini sangat luar biasa, banyak para wirausahawan baru, milenial yang buka batik itu konsepnya remaja. Jadi kalau dulu kan batik kan harus dipakai orang tua, terus kan bisa dipakai oleh semua kalangan sih, baik dari kalangan yang untuk remaja, dewasa maupun yang udah lanjut usia. Artinya target pasarnya juga lebih luas ya? Lebih luas sekali dibanding dulu. Iya, saya ada 3 Instagram, yang satu untuk anak muda, yang satu untuk kalangan usia lanjut lah ya, usia dewasa itu. Terus yang ketiga anak-anak. Ada yang berasal. Jadi kalau saya sendiri itu kan lebih ke marketingnya ya. Jadi orang yang mau beli di tempat saya itu request bisa. Request. Iya, bisa request modelnya gimana, motifnya seperti apa, kita jahitkan ukurannya dari ukuran size kecil sampai ukuran yang jumbo. Udah pernah sih. Sebelum marketing saya juga udah pernah bikin produk. Iya, bikin produk sendiri. Dengan Fadlan Batik ini. Nah itu makanya kan karena bikin produk itu lakunya lama. Makanya lebih ke marketing. Biasanya kain cap, sama kain encim. Iya, kalau encim itu biasanya untuk pembelinya dari Bandung sama Surabaya. Meregenerasi motif-motif, jadi membarui motif-motif sama warnanya sih. Jadi kemudian lebih memperluas pasarnya gitu, menggunakan sekarang menggunakan internet ya, dunia digital marketing itu. Halo, waalaikumsalam. Ya gimana juragan? Oke, stok ini aman. Iya, mau ambil berapa koti sarungnya? Kamu diambil sekarang? Oke, silakan. Alamatnya di belakang Ayam Bakar Wong Solo ya, Kauman Gang 1 nomor 3. Sempat bekerja sebagai marketing di sebuah media cetak, lalu di sebuah lembaga amil zakat nasional, Fadlan memutuskan untuk mundur dari pekerjaannya agar lebih fokus merintis dan membesarkan usahanya. Visi Fadlan Batik sendiri adalah melestarikan batik, memberdayakan perajin, dan mengekspos batik ke ranah nasional dan internasional. Awalnya sebagai produsen, ia sempat mengembangkan desain dan model busana berbahan batik yang modern, elegan, dan unik. Ia menggabungkan motif batik tradisional dengan warna-warna cerah dan gaya kekinian. Ia juga menyesuaikan produknya dengan selera dan kebutuhan konsumen. Namun karena dengan alasan seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, praktis saat ini Fadlan hanya menjual produk-produk batik milik produsen lain. Tapi tentu untuk kualitas tetap jadi nomor satu. Karena Fadlan yakin hampir sebagian besar pasar konsumennya, baik konsumen langsung maupun reseller, menempatkan kualitas di posisi pertama. Saat ini saya lebih ke mencari reseller ya, jadi tim reseller dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, baik itu dari Denpasar, Bandung, Gorontalo, Jambi,
terus selesai di situ cuma. Berarti nggak langsung ke konsumen? Ada yang ke konsumen, ada yang ke restoran. Iya. Kalau biasanya kalau harga untuk konsumen misalnya 50. Nah untuk ke restoran biasanya saya potong 10% lah, 10-20% saya potong seperti itu. Kita nggak usah ngomongin harga ya, Iya. lebih ke perhitungannya aja, berapa persentasenya seperti itu. Sangat penting sekali. Bahkan saya bisa memberikan reward ke restoran tersebut kalau mencapai target itu sih. Oke, jadi memang ada target sendiri. Ada targetnya per bulannya. Jadi kalau misalnya mereka tertarik untuk menjadi resellernya Mas Fadlan, caranya gimana? Untuk menjadi reseller saya cukup WA saja ke nomor saya, WA-nya 0857 866 96679 seperti itu sih. Jadi itu pun nanti batiknya nggak ada mereknya, kosongan. Karena waktu itu pernah saya kasih merek Fadlan Batik, itu saya dapat komplain dari reseller. Ya, karena kan orang kan nggak leluasa menjual batik kan, kalau tanpa merek kan mereka kan leluasa untuk menjual kemana aja kan seperti itu. Oke, jadi sistemnya maklon gitu ya? Maklon sekali, Oke. jadi tanpa merek mereka bisa rebranding sendiri seperti itu. Menjadi orang yang memposisikan diri sebagai marketing, langkah terpenting dalam mengembangkan dan memajukan bisnisnya adalah menyusun strategi pemasaran. Dalam hal ini adalah promosi bisnis. Dan langkah promosi yang ia ambil tentu saja disesuaikan dengan segmentasi pasar yang telah ia tentukan sebelumnya. Ia yakin semakin ia mengenal karakter dan kebiasaan calon pembeli, maka celah untuk menjual produk akan semakin mudah ia temukan. Saya lebih ke model up. Iya, jadi semua batik saya itu lebih ke model up karena kan satu cat ya, sampai waktu tulis itu lebih ke misalnya kepala dinas atau mungkin pejabat mana seperti itu sih. Kalau saya bakal begini kan kurangi persaingan, kita langkah untuk kolaborasi gitu. Jadi kita berkolaborasi, kita bersama menjual batik, kita pasarkan bersama-sama ke konsumen seperti itu. Jadi kita mengurangi persaingan-persaingan itu. Oke, itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Ada wadah khusus namanya FKUMKM, itu suatu komunitas yang di situ banyak penjual-penjual batik, penjual yang lain juga ada. Kita biasa kumpul, setelah itu kita ngobrol tentang bisnis, perkembangannya gimana, pasar yang kita hadapi kan sama-sama. Kita satu pintu untuk penjualan melalui saya, dari saya nanti ke konsumen atau ke reseller itu. Kalau saya nggak digital marketing sangat penting sekali karena kan zaman ini kan eranya digitalisasi ya, kaum milenial ya, jadi semua harus digital seperti itu sih. Kalau kita nggak digital kita akan ketinggalan seperti itu sih, sangat penting sekali. Dan penerapan digital marketing di Fadlan Batik ini seperti apa? Untuk penerapannya kita menggunakan sosial media sama marketplace, yaitu Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada. Untuk marketplace-nya untuk sosial medianya kita ada Facebook sama Instagram dan TikTok seperti itu. Tapi juga melayani penjualan secara offline? Iya, melalui. Ya. Selain dilakukan secara offline dengan pembeli datang langsung ke kediamannya yang berada di Kauman Gang 1 nomor 3 Kota Pekalongan, penjualan juga ia lakukan melalui online, baik melalui media sosial, e-commerce, website, dan lain sebagainya. Secara bisnis, Fadlan lebih fokus ke penjualan online dibandingkan offline yang cenderung terbatas. Pemasaran online memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, sehingga siapa saja bisa melihat dan mengakses bisnis batiknya. Di Jalan Hayamuruk, Kauman Gang 1, nomor 3, belakang Ayam Bakar Wong Solo, Pekalongan.
Alhamdulillah sering sih. Kalau feedbacknya banyak, salah satunya menambah menambah jaringan ya. Jadi misalnya kemarin tahun 2023, alhamdulillah saya dapat pameran di Jakarta Conference Center melalui BRI. Jadi semua ditanggung BRI. Di sana saya juga dapat mengenal jaringan, misalnya BRI pusat, BRI daerah mana seperti itu, sama konsumen di luar Pekalongan. Oke, mengikuti pameran berarti penjualan meningkat juga ya? Alhamdulillah meningkat sekali. Itu biasanya sampai berapa itu kalau setelah mengikuti pameran penjualan naik sampai berapa persen? Hampir 100%. Hampir 100%. Oke. Dan sering ikut pameran juga? Iya, benar. Oke. Saat ini alhamdulillah produknya Fadlan Batik ada di Dekranasda. Jadi teman-teman bagi yang ingin beli bisa langsung ke kantor Dekranasda. Itu di Museum Batik. Di sana ada tim ya, Mas Naslul yang menjualkan batik Fadlan Batik di Dekranasda. Oke. Dan keikutsertaan Mas Fadlan di Dekranasda juga membooster penjualan. Alhamdulillah. Menaikkan penjualan juga. Oke. Kalau dibilang susah, kalau dibilang mudah sih, tergantung dari konsepnya bagaimana. Apakah mau produksi sendiri kah atau makelan seperti itu sih. Paling gampang sih kalau kita modal sedikit mending makelan aja. Jadi rebranding, jadi kita beli dari toko-toko batik, kemudian di branding sendiri. Tapi dengan catatan itu tidak ada mereknya seperti itu sih. Nah biasanya toko-toko itu ada mereknya. Jadi kita harus motongi dulu gitu kan, kita harus merubah motong mereknya itu kan supaya kita nggak ada mereknya itu. Nggak apa-apa kalau motong merek? Nggak apa-apa sih. Kalau makelan itu bisa retail sih, misalnya kita pembelian satuan, misalnya modal 100.000 itu bisa. Jadi sistemnya kita WA ke owner, kemudian owner memberikan foto-foto, kita bisa langsung menjualkan ke sosial medianya. Gitu sih. Mungkin bisa kerja sama Tidak bisa sih. Atau kalau mau lebih, kalau dulu saya buka makelan di Surabaya, di mana? Bandung, itu modalnya 2,5. Kita kasih sekitar 2 kodi batik dengan model yang campur, plus kita kasih MMT sama expander seperti itu. Pada besar paling 3 bulan udah PEP sih. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan pembeli, Fadlan telah bekerja sama dengan beberapa supplier kawakan yang terpercaya, terutama dari segi kualitas produk batik yang dihasilkan. Sementara untuk harga jual sendiri, ia selalu menghindar untuk mengambil harga terlalu tinggi. Selain bertujuan agar bisa menggait pelanggan loyal yang akan selalu rutin belanja di Fadlan Batik, juga untuk menjaga harga bagi reseller. Ya, ngomong-ngomong soal reseller, Fadlan juga membuka peluang kerjasama loh dengan calon penjual lainnya, alias menerima reseller lain juga. Emang sih margin keuntungannya nggak sebanyak sebelumnya ya, tapi peluang ini tetap bisa mendatangkan profit. Apalagi Fadlan juga memiliki banyak reseller yang diajak kerjasama, yang cukup banyak tersebar di Jawa dan luar Jawa. Sebenarnya keuntungan yang didapat tuh banyak. Salah satunya kita bisa model sendiri ya, maksudnya bisa model sendiri. Kemudian untuk balik modalnya juga cukup lama juga sih kan kita. Kalaupun barangnya mengendap atau nggak laku kan otomatis kan biasanya ada kamisannya. Kamis itu kan berarti kan pocokan itu kan susah untuk mocoi karyawan, akhirnya banding harga seperti itu. Nah kebanyakan di Pekalongan itu istilahnya banding harga, yang penting balik modal bisa mocoi karyawan seperti itu. Itu biasa kalau yang produksi sendiri seperti itu biasanya. Artinya kalau ingin usahanya atau pendapatnya lebih besar, prosesnya juga lebih sulit. Iya benar sekali. Kalau ingin lebih cepat, prosesnya juga lebih cepat. Iya benar. Mas Fadlan menyarankan kalau yang baru ini bisa pakai proses yang makelan dulu aja dulu. Bisa kerja sama Iya. Kalau saya biasanya pemasaran sih.
Nah, permasalahannya itu kan lingkupnya luas ya. Mestinya kan ada offline sama online. Belum persaingannya, pesaing itu. Kemudian kalau pemasaran sendiri, misalnya di Shopee itu ada potongan sampai 10%, ya kan. Ada pajak lain dan kawan-kawan. Jadi kita untuk harga itu susah up-nya itu agak rumit lah kalau di sosial media gitu. Nah, saya nyarankan kalau mau up tinggi itu biasa pakai website, karena untuk website itu kan alamat pelanggan, alamat customer kan langsung masuk ke database kita. Nah, kita dari database itu kita kan bisa broadcast lagi kan. Nah, kalau kita menggunakan kayak marketplace, sosial media, itu kan database masuk ke mereka kan, seperti itu sih. Tapi kalau pakai web kan masuknya ke kita, gitu sih. Lebih gampang pakai website itu. Waktu itu saya kolaborasi dengan rumah BUMN Telkom. Itu kita banding style dari kain-kain lebih ke masker, batik, seperti itu. Iya. Nah, kita tawarkan kolaborasi dengan Telkom. Alhamdulillah waktu itu Telkom mengakses kita 22.000 masker batik yang kita kerjakan ke seluruh UKM di Kampung Batik Kauman. Jadi satu UKM itu dapatnya 1.000 sampai 2.000 piece. Gitu sih. Survive. Ini ya. Produksinya beda itu sih. Fadlan mengaku bahwa perjalanan usahanya tidak selalu mulus. Ia juga pernah mengalami berbagai kendala dan tantangan, seperti modal yang terbatas, persaingan yang ketat, permintaan yang fluktuatif, hingga masalah distribusi dan pemasaran. Namun ia nggak pernah menyerah dan selalu berusaha untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Ya, kalau dari pandemi kayak kami pengeluaran karyawan, tentunya yang dulu misal karyawan 5, sekarang kita nggak ada karyawan. Insya Allah kita akan ada karyawan lagi. Rencananya sih tahun depan sih. Tahun depan kita akan merekrut karyawan. Tapi untuk saat ini biasanya saya menggunakan tim magang. Anak-anak SMK kita bantukan untuk magang gitu sih. Alhamdulillah baik sih. Jadi sejak ikut pameran BRI itu sampai sekarang banyak orderan masuk. Kemarin juga dari satu toko batik di Kota Pekalongan itu udah kerjasama dalam pengambilan sarung batik seperti itu. Dengan usaha yang luar biasa pasca pandemi sudah mulai menggeliat lagi. Iya, menggeliat lagi. Iya, benar sekali. Yang pertama tekad yang kuat aja ya. Jadi kita bismillah, kita jalani aja. Karena kalau kita banyak tanya itu bisnis nggak akan buka-buka seperti itu. Jadi kita tekad yang kuat, kita buka aja. Nanti sambil kita belajar otodidak, kita kolaborasi dengan teman-teman. Setelah itu kita akan menjalani bisnis yang sesungguhnya seperti itu. Tekad yang kuat ya. Iya. Target ke depan Mas Fadlan Batik apa nih? Targetnya buka cabang sih, sama ya buka cabang dulu aja lah. Kapan realisasi? Tahun depan mulainya. Iya. Salah satu kunci sukses Fadlan adalah passion atau gairah yang tinggi terhadap batik. Ia mengatakan bahwa ia tidak hanya menjalankan usaha batik sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab terhadap batik. Ia ingin batik tetap lestari dan berkembang sebagai warisan budaya Indonesia yang dapat dibanggakan oleh generasi sekarang dan juga generasi mendatang. Demikian pemirsa peluang kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Yaya Ahmad, sampai jumpa.